Kalau lomba yang tahun 2023 kemarin terakhir kali ngikut itu kejuaraan kota perebutan Piala Wali Kota. Dan sebelumnya mungkin pernah di kejuaraan provinsi dan di Pekan Olahraga Provinsi dan mau nyusul di besok hari Sabtu kejuaraan Have Fun. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo sahabat hebat Pelita Raya, selamat datang di podcast Pelita Raya School, a little bit of your story. Aku Clara Christina Natalia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu topik yang tidak kalah menarik dari topik sebelumnya, yaitu seberapa penting prestasi bagi teman-teman kita. Nah, kita kedatangan dua tamu dari unit SMK, dari jurusan multimedia. Ini dia bintang tamu kita. Perkenalkan, nama saya Yuki Destara Pardede dari kelas 12 MM1 di unit SMK. Dan perkenalkan, nama saya Epriansa, biasa dipanggil Epri dari kelas 12 MM2. Nah, ini unik banget nih teman-teman, karena mereka dari unit yang sama, tapi mereka punya prestasi yang berbeda-beda. Nah, sebelumnya kalian udah pernah ikut lomba apa aja nih? Kalau lomba yang tahun 2023 kemarin terakhir kali ngikut itu kejuaraan kota perebutan Piala Wali Kota. Dan sebelumnya mungkin pernah di kejuaraan provinsi dan di Pekan Olahraga Provinsi dan mau nyusul di besok hari Sabtu kejuaraan Have Fun tanding boxing. Wow. Kalau saya sendiri, karena saya hobi banyak hal, jadi saya banyak mengikuti perlombaan. Waktu itu pas pertama kali saya mendapatkan prestasi pada waktu TK. Itu saya di bidang seni, yaitu menggambar, dan waktu SD saya pernah mendapatkan prestasi di bidang agama, olimpiade agama. Sedangkan SMP saya pernah mendapatkan prestasi di bidang pramuka waktu itu. Dan yang terakhir ini di SMK saya mengikuti banyak hal olimpiade, yaitu 3 bidang. Ada PKN, informatika, bahasa Inggris. Dah, itu saja. Wah, kalian ini kan banyak prestasi nih. Pasti kalian punya motivasi sehingga bisa kayak sampai seperti ini tuh, mungkin apa sih yang buat kalian termotivasi? Kalau soal motivasi ya semua orang kan pasti punya motivasi sendiri. Kembali lagi ke diri kita, gimana mendahi motivasi itu agar menjadi perubahan bagi diri kita. Misalnya ini waktu pengalaman saya di kejuaraan kota kemarin, perebutan Piala Wali Kota itu, karena kan itu perdana saya ngikut kejuaraan wali kota itu. Nah di situ saya ketemu orang, salah satu atlet dari kota itu mungkin ya bisa dibilang atlet senior. Waktu itu pas sudah saya mau tanding, teman-teman saya tuh sekitar saya tuh pada nanya, Kiki, Yuki, tanding aja lawan siapa, katanya kan, lawan siapa. Nah aku jawab lagi, lawan si ini dari kota. Terus tuh dia bilang, wih Saro, susah, keras katanya kan. Terus tuh semua kota tuh pada ngomong, abis lah kau, susah lah kau. Terus tuh kayak susah sih kau, keras lawan dia tuh kayak kayak ragu, istilah kata tuh kayak remeh, tidak bisa gitu. Nah di situ lumayan mental tuh lumayan Down ya, ya? pasti ngedown walaupun dikit, tapi ya ngaruh gitu kan. Kayak direndahkan Nah, gitu karena ya? posisinya kemarin itu aku belum tahu basic dia gimana, belum tahu teknik dia gimana, belum tahu fisik dia gimana. Jadi di situ aku juga mikir, wih kalau memang dibilang kayak gitu pasti harus hati-hati. Pernah juga pas sudah selesai itu, tibalah waktu tanding, memang di ronde 1 dia unggul poin. Ronde 1 itu kayak beringas. Tapi aku main santai karena aku mau lihat dulu teknik dia main gimana, fisik dia gimana. Baru pas sudah selesai ronde 1 dia unggul, ronde 2 seri imbang. Ronde 2 tuh imbang. Cuman waktu ronde 2 itu aku pernah kena pelanggaran sekali. Karena mungkin nunduk. Mau ngindar cuman kenunduk. Jadi kena pelanggaran. Karena di tarung derajat tidak boleh nunduk. Nah, pas sudah ronde 2
guru aku bilang, pelatih aku bilang, yaudah main be di ronde 3 nih, apapun hasilnya udah apa-apa katanya kan. Terus tuh ya gimana sih, di situ aku ngelihat orang-orang waktu dipanggil masuk arena lagi, aku ngeliat sekitar itu kayak orang tuh penuh harapan gitu, melihat kayak mana melihatnya tuh kayak bisa Berharap bisa ya, menang, ya berharap. bisa menang gitu. Nah di situ mulai aku kayak membara, terus tuh kayak ya eh, bertanding tuh kayak gimana ya, kayak apapun hasilnya yang penting sudah Berusaha. berusaha Berusaha gitu melakukan ya, yang terbaik. melakukan yang terbaik. Terus tuh waktu sudah mulai ronde, sudah mulai pertandingan, di situ mulai mukul-mukul tendang sampai gimana ya, memang keras lawannya, cuman kalau kita nggak lawan kan lebih baik kalah daripada menyerah istilah katanya. Yes. Nah situ saya lawan, eh, puji Tuhan ronde 3 akhir, dan pas posisi penentuan di ronde 3 tuh aku unggul banyak poin. Wow. Jadi di situ waktu penentuan di final, juri mengumumi skor dan aku menang di posisi 3-0. Wow, jadi kita tuh walaupun di awal mungkin kita kalah, tapi Nah. itu kan adalah sebuah Motivasi untuk Motivasi, ya bangkit lagi yes. gitu, karena kekalahan di awal itu bukan kekalahan di akhir. yes. Bisa jadi kalah di awal itu tuh menunda kemenangan di akhir, tapi bukan berarti tidak mungkin. Karena apa yang kita usahain tuh nggak bakal sia-sia Nah, kan. di situ kita membuktikan bahwa kita bisa melawan, dan selesai tanding itu pun mungkin orang tuh pada mandang aku, wih kok bisa gitu, kok bisa gitu, kok bisa gitu. Nah mungkin jadi pacuan juga gitu. Yang tadinya ngeremehin sekarang kayak wah keren gitu. gitu. Nah, kalau saya beda nih. Kalau saya dapat motivasi itu dari orang terdekat. Dari orang tua saya lah tepatnya. Jadi ada momen di mana saya melihat orang tua saya itu bekerja keras dari pagi sampai malam. Saya ada tuh nguping kecakapan mereka. Tentang saya lah pokoknya. Pokoknya mereka ingin memberikan yang terbaik untuk saya. Walaupun mereka capek, kok mereka mau bekerja terus. Itu saya nguping di waktu itu. Nah, jadi pada saat itu juga saya mulai berpikir, kalau saya tidak membalas budi mereka, saya udah kelewatan. Jadi sejak saat itu saya tanam pada diri saya ingin membalas budi mereka. Saya ingin membanggakan mereka. Saya akan membanggakan mereka. Karena mereka udah melakukan yang terbaik ya, jadi mau bales semaksimal mungkin apa yang kita bisa gitu ya. Iya. Fi. Oke, nah kalau kalian ini kan pasti sebelumnya ada persiapan nih. Kalau Yuki nih kan ada persiapan fisik, itu kan pasti beresiko ya. Pasti. Nah itu gimana tuh Ki? Kalau fisik, kalau persiapan itu setiap pertandingan itu mungkin ada persiapan, mungkin dari materi bahkan dari non materi. Itu mungkin contohnya kalau bela diri kan lebih ke fisik. Apalagi tarung derajat ini fisiknya harus kuat. Semua bukan tarung derajat aja, mungkin kayak semua Semua bela diri semua ya. bela diri. Mungkin pelajaran pun kita harus menggunakan fisik. Ya. Kayak capek gitu, habis waktu Mikir. gitu. Harus kayak kita tuh bisa gimana caranya kita latihan, tapi kita tahu tujuan kita latihan itu gimana. Jadi waktu kita latihan kita nggak asal-asal latihan. Fokus sama tujuan Fokus juga. sama tujuan. Misalnya nih, aku pernah nih latihan karena persiapan kejuaraan provinsi kemarin, aku latihan tuh hampir setiap hari, itu seminggu 6 atau 5 kali latihan. Itu dari rumah aku latihannya di Mendalo, Simpang Rimbo. Wow, jauh banget Simpang ya. Rimbo itu dari sore, pulangnya itu sampai malam. Misalnya sampai jam 12 malam, pernah juga sampai jam 1 malam. Gak ada istirahatnya gitu ya? Kalau istirahat sih mungkin ada, cuman sedikit. Daripada istirahat mungkin kayak lebih penting untuk persiapan Latihan. gitu, persiapan. Terus juga waktu itu pernah pagi latihan, sore latihan, sampai malam lagi. Gitu terus. Nah aku nih kan tipe orang yang males ya. Kalau bahasa zaman sekarang tuh mageran nih. Iya. Males gerak, ngapain males, disuruh mama males. Nah gimana cara kalian tuh mengatasi yang namanya kemageran? Kalau mager, ya setiap orang pasti punya titik kemagerannya masing-masing. Males gitu Banget kan. ya. Apalagi kalau lah ketemu handphone. Ya bener banget. Pastilah tuh. Nah itu pasti mager nian. Karena gini, aku pernah nih waktu latihan, jam latihan itu capek nian. Pulang sekolah itu langsung latihan tuh rasanya tuh kayak Aduh istirahat. males. Iya, lebih mending
kayak tidur gitu kan, main HP sambil baring gitu kan. Nah di situ aku pakai waktu latihan dengan tidur. Alhasil selesai tidur tuh penyesalan kan selalu datang di akhir tuh kan. Iya bener, kok di awal namanya pendaftaran Ah. ya. Nah di situ aku tidur, selesai tidur aku nyesel, aku ngomong ke diri sendiri, kenapa aku tidur, kenapa aku nggak latihan? Karena ya gimana, lebih baik latihan, dapat perubahan sedikit, walaupun dapat sedikit tetapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Karena kan kalau latihan kan kita bisa menghafal teknik, lari, fisik, itu kan pasti lari kan, tarung derajat kan. Nah terus tuh aku nekati di diri sendiri, kalau mager, kalau capek, datang dulu ke tempat latihan. Kalau sudah datang, kita kan pasti ngikutin, Pengen kan ngikutin mereka pasti latihan. ngikuti alurnya gitu Bener. kan. Alhasil ujung-ujungnya kita pasti latihan. Nggak ada lagi duduk-duduk gitu, nggak ada lagi tidur-tidur baring-baring main HP. Karena kita sudah di tempat latihan, pasti latihan gitu. Yes, bener banget. Kalau aku itu ada triknya tuh. Ada tipsnya Ada ya, tipsnya. tipsnya. Ajarin dong. Jadi supaya menghilangkan rasa malas itu, jadikan itu sebuah kebiasaan. Jadi kalau kita sudah jadikan itu kebiasaan, pasti itu jadi lebih mudah. Kayak kita mandi, gosok gigi itu kan sudah jadi kebiasaan tuh, tidak berat lagi. benar. Jadi sesuatu hal sudah menjadi kebiasaan itu akan mudah dikerjakan. Terus gitu ya. Iya. Kita ubah menjadi hobi gitu ya. Iya, Iya, jadi benar. hobi. Pastilah itu. Aku kan suka nih main handphone, main HP. Yang buat kita tuh kayak individualisme ya teman-teman. Jadi kayak menyendiri, sukanya sendiri, introvert. Introvert. Bahasanya introvert. Itu ngaturnya tuh gimana? Iya, gimana ya? Kalau soal ketemu handphone nih susah. Susah, berat Susah, banget. Berat. Susah, ya. Apalagi kalau udah ada kuota kan. Musuh sekarang kita handphone. Ya TikTok nih, TikTok. Aye. Nah, di situ mungkin ya handphone ini kelemahan bagi semua orang. Bukan bagi semua orang, bagi kebanyakan orang. Iya. Kalau sudah ketemu handphone, pasti tingkat magernya lebih tinggi. Tingkat malesnya lebih tinggi, tingkat nggak mau bergeraknya lebih tinggi juga. Positif itu pasti. Nah kalau sekarang mungkin kita nih, apalagi kalau bisa kita jauhin dari handphone dulu. Waktu handphone ada, waktu kita latihan ada, Ya, benar. waktu belajar ada. Nanti handphone itu bisa belakangan. Misalnya nih, aku sekolah kan nggak mungkin kita belajar menggunakan HP terus. Benar. Pasti kayak ada yang waktu disimpan, ada waktu kita main, Waktu pakai pakai quiz handphone gitu ya. ya. Waktu pulang sekolah itu nggak mungkin juga kita main handphone terus, karena mungkin aku latihan. Jadi waktu latihan itu nggak mungkin kita main handphone, pasti bakal tersingkir handphone. Terus tuh waktu pulang latihan itu waktu-waktu santai, baru kita main handphone. Itu pun mungkin kayak dibatasin waktu, karena mungkin ya paginya kita mau beraktivitas lagi gitu. Benar. Seperti yang tadi Yuki bilang kan, kalau pulang sekolah tuh ada pengaturannya Iya, waktunya ya, main minus HP-nya waktu. kapan, latihannya kapan. Nah itu jadi kalau pulang sekolah ngapain tuh? Kalau pulang sekolah ya lebih kayak gimana ya? Pulang sekolah kita kan lumayan sore, mepet dengan waktu latihan. Latihan emang jam berapa? Latihan itu setengah 4 jam 3 tuh sudah mulai siap-siap persiapan Berarti gitu. nggak pernah tidur siang dong? Pernah, cuman gimana? Cuman beberapa menit, beberapa jam, setengah jam mungkin itu langsung siap-siap gitu nah. Dikit banget ya. Jadi nanggung gitu kan? Nanggung. Kayak, daripada aku tidur, mending aku persiapan gitu. Kayak mungkin kayak persiapan baju dan gimana caranya biar nggak ngantuk gitu nah. Iya, Karena kan pasti ngantuk. Takutnya kalau kita baringin, pasti kita bakal ketiduran. Jadi bakal males. Jadi gitu, kita beraktivitas lain, cari aktivitas lain, menjelang waktunya latihan, tetap latihan gitu. Berarti istirahatnya kurang juga nggak sih sebenarnya, karena tidur siangnya kurang, perbanyak latihan Iya. ya. Terus tuh juga kalau misalnya mau tidur siang nggak bisa, Iya, kamu nggak ternyata bisa, karena langsung latihan. waktunya gitu. Terus juga di sekolah pulangnya mepet kan. Iya. Untungnya sekolah kita pulangnya Lumayan nggak- cepet. iya nggak begitu lama ya. Iya, dari sekolah lain. Jam 10 ya. Iya, jam 12. Nah, kalau misalnya kalian kan pasti punya pegangan nih, motivasi yang kalian selalu pegang, selalu kalian ingat biar memacu diri kalian untuk semangat. Kalau aku suka kalimat ini. Never stop learning because life never stop teaching. Jadi hidup itu tidak pernah berhenti mengajar. Kita sendiri harus yang belajar. Wow. Kalau aku beda nih mungkin dengan Nefri. Kalau aku
nikmati prosesnya, jalani apa yang kita lakuin, apa yang kita mulai itu yang kita selesaikan. Gini, misalnya pucuk pohon paling tinggi itu nggak mesti langsung Tumbuh. tumbuh langsung di atas. Itu pasti menjalani proses dari bawah, akhirnya dia menjadi pucuk yang indah yang kita lihat tinggi di atas. Ya, apa yang kita tanam itu yang nikmati bertumbuh ya, betul. nikmati prosesnya, nikmati alurnya, rasain sakitnya. Benar. Karena setiap proses itu nggak ada yang mudah. Benar. Apalagi kalau kita mau merubah diri kita. Kayak ini ya, kayak mie instan ya. Nah, Mie instan namanya instan tapi harus tetap dibuka harus dibuka bungkusnya. bungkusnya gitu. Direbus dulu. Iya. Buka dulu kompornya. Iya. Bener-bener. Gitu. Keren sih. Kalau kalian ini punya kata-kata motivasi itu keren banget ya. Karena aku kalau misal ditanya quotes-nya apa, harus cari dulu di Google karena kan nggak tahu nih apa pegangan hidupnya. Keren banget teman-teman kita nih. Jadi aku tuh ngerasa kayak bersyukur banget bisa sharing-sharing sama mereka teman-teman, karena aku bisa nambah-nambah motivasi dan kata-kata motivasi sehingga mungkin aku yang dulunya mager nih, masih mager sampai sekarang, mungkin bisa mencoba sih besok untuk nggak mager, untuk memanage waktu main handphone juga ya seperti tadi kata mereka teman-teman. Oke teman-teman, sampai sini aja video kita, bye bye.